Halo semuanya, balik lagi. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin soal satu komponen elektronik yang sebenarnya ada di mana-mana, tapi sering banget kita lupain. Bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa di dunia teknologi kita. Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya? Speaker itu bisa misahin suara bass yang jedak-jeduk sama suara treble yang melengking. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi kerjaan satu komponen kecil yang pinter banget. Oke, siap? Yuk, kita bongkar rahasia di balik suara bass yang mantap itu. Dan inilah dia, si induktor. Namanya mungkin kedengeran agak teknis ya, tapi percayalah, dialah pahlawan di balik dentuman bass di lagu favorit kalian. Coba bayangin deh, induktor ini tuh kayak satpam atau penjaga gerbang frekuensi. Kalau ada suara bass yang frekuensinya rendah mau lewat, pintunya dibukain lebar-lebar. Tapi, begitu ada suara treble yang frekuensinya tinggi, dia langsung bilang, stop. Nah, kok bisa gitu? Semuanya berawal dari prinsip fisika yang keren. Jadi, sebenarnya induktor itu apaan sih? Dan kekuatannya datang dari mana coba? Gampangnya gini, induktor itu komponen yang nyimpen energi tapi dalam bentuk medan magnet. Beda ya sama resistor yang tugasnya nahan arus, atau kapasitor yang nyimpen energi listrik. Nah, kekuatan supernya induktor ini ada di kemampuannya main-main sama magnet. Konsepnya tuh sebenarnya simpel banget. Tiap kali ada listrik ngalir di kabel, pasti muncul medan magnet kecil di sekelilingnya. Nah, para insinyur pinter nih, mereka mikir, gimana kalau kabelnya kita gulung jadi kumparan? Dan ternyata itu bukan cuma biar rapi, tapi buat musatin dan nguatin medan magnetnya jadi jauh lebih powerful. Nah, ini aturan mainnya, gampang banget diingat. Makin banyak lilitan kawatnya, ya makin kuat medan magnetnya. Sesimpel itu. Jadi, kita bisa ngatur kekuatan induktor cuma dengan nambah atau ngurangin jumlah lilitannya. Kekuatan ini atau istilah kerennya induktansi, satuannya itu Henry, disingkat H. Tapi 1 Henry itu nilainya gede banget loh. Jadi buat alat-alat elektronik sehari-hari, kita lebih sering pakai satuan yang lebih imut, kayak milihenry atau bahkan mikrohenry. Oke, tapi jangan salah, nggak semua induktor itu diciptakan sama ya. Bedanya di mana? Utamanya ada di intinya, alias material yang ada di tengah-tengah gulungan kawatnya. Yuk kita kenalan sama beberapa jenis yang paling umum. Pertama, yang paling simpel, induktor inti udara. Ini benar-benar cuma gulungan kawat, tengahnya kosong, isinya ya udara. Karena nggak ada material inti, dia jago banget buat ngurusin sinyal frekuensi super tinggi, kayak yang ada di radio. Berikutnya, ada inti besi. Nah, begitu kita masukin batang besi ke tengah gulungan tadi, wush, induktansinya langsung naik drastis. Makanya, dia cocok banget buat aplikasi yang butuh tenaga gede di frekuensi rendah. Contohnya, ya di transformator atau trafo yang mungkin sering kita lihat. Terus ada inti ferrit. Ferrit ini semacam bahan keramik khusus. Dia itu kayak jalan tengah, efisien buat frekuensi yang lebih tinggi dari inti besi, tapi nggak setinggi inti udara. Kalian bakal sering nemuin ini di dalam TV, radio, dan banyak banget sirkuit elektronik modern. Nah, ini ada varian spesialnya nih, inti toroidal. Gampangnya, ini inti ferrit yang bentuknya kayak donat. Bentuk donat ini keren banget karena medan magnetnya jadi terkurung di dalam, nggak bocor kemana-mana, makanya efisien banget buat jadi filter atau beberapa jenis trafo. Oke, kita udah kenalan sama jenis-jenisnya. Sekarang mari kita lihat kekuatan super apa aja sih yang dipunya sama induktor. Dan ini dia kekuatan super nomor satunya yang ngejawab pertanyaan kita di awal tadi, kemampuan buat nyaring frekuensi. Induktor itu filter yang andal banget loh. Nah, disinilah keajaibannya. Coba lihat perbandingannya. Di sisi kiri ada induktor buat woofer. Tugas dia, oke, sinyal bass, frekuensi rendah, silakan lewat. Gampang banget dia ngelolosinnya. Nah, di sisi lain ada partnernya, si kapasitor yang ngurusin Twitter. Dia kebalikannya. Bass mau lewat, nggak bisa, stop. Tapi kalau sinyal treble, frekuensi tinggi, dia persilakan. Nah, mereka berdua ini kayak tim impian yang tugasnya misahin suara. Tapi, kemampuannya nggak cuma itu loh. Induktor itu penting banget buat ngehasilin medan magnet yang bisa muter motor listrik atau ngaktifin relay. Dia juga bisa bikin getaran atau osilasi buat pemancar radio. Dan yang paling umum, ngubah tegangan di dalam trafo. Semuanya itu bisa dilakuin berkat kemampuan dasarnya bermain dengan medan magnet. Jadi, kebayangkan sekarang
Induktor ini bukan cuma komponen biasa, dia itu benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di mana-mana. Dan mereka ini penampilannya macam-macam loh. Ada yang wujudnya mirip banget sama resistor. Ada yang bentuknya chip super kecil di motherboard HP atau komputer kalian. Ada juga yang dibungkus rapi pakai kaki-kaki. Sampai yang bentuknya kumparan gede yang kelihatan jelas di dalam speaker atau motor. Mereka tuh sebenarnya ada di depan mata kita. Jadi intinya apa? Intinya adalah dari jaringan listrik PLN sampai ke gadget yang ada di kantong kalian, ada induktor yang kerja diam-diam di belakang layar. Mereka ini bagian penting dari dunia modern kita yang sering banget nggak kita sadari. Nah, setelah kenal sama si induktor, coba deh iseng-iseng mikir, kira-kira komponen tak terlihat apa lagi ya yang sekarang lagi kerja keras buat kita? Dunia elektronik itu penuh banget sama pahlawan-pahlawan tersembunyi kayak gini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.